Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh saudaraku dimanapun berada. Hari ini atau dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai era reformasi, karena banyak sekali beberapa pihak, baik kelompok, komunitas maupun pribadi, menanyakan kepada saya mengenai sejarah lahirnya reformasi, karena tanpa saya harus berkoar-koar, masyarakat mengetahui bahwa waktu itu zaman menjelang atau saat lahirnya reformasi, kebetulan saya sebagai bendahara umum Partai Amanat Nasional, yang mana ketua umumnya adalah Amin Rais dan sekjennya adalah saudara Faisal Basri, yang mana PAN ini, Partai Amanat Nasional, menjadi salah satu pelopor untuk terbentuknya Poros Tengah, yang kelanjutannya adalah menjadi pelopor dan penggerak untuk melakukan suatu kegiatan atau memperkenalkan suatu tesis yang bernama reformasi. Definisi reformasi sebetulnya adalah format ulang, bahwa format-format yang sekarang ini kita lakukan di dalam berbangsa dan bernegara, waktu itu kami atau kita semua menghendaki adanya format ulang untuk bagaimana memiliki sebuah sistem tata kelola negara yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, atau seperti kita ketahui bersama, bahwa pada waktu kemerdekaan kita punya tokoh presiden pertamanya, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian presiden kedua adalah Jenderal Soeharto. Kemudian presiden yang ketiga adalah Profesor Habibie, sang teknokrat. Kemudian presiden yang keempat adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kemudian setelah itu Megawati Soekarno Putri, dan seterusnya dan seterusnya. Pada kesempatan ini yang terkait dengan reformasi, kami ingin menyampaikan tokoh-tokoh reformasi atau tokoh-tokoh reformis yang pada saat itu sangat aktif dan sangat legen atau sangat getol untuk mewujudkan sebuah gerakan reformasi. Saya tidak bisa menyebutkan ratusan atau puluhan dari tokoh-tokoh yang aktif di dalam terbentuknya reformasi, tapi paling tidak ada 3 tokoh utama yang ingin saya sampaikan, yang mana 3 tokoh utama ini saya terlibat langsung dalam percaturan kegiatan reformasi tersebut. Siapa 3 tokoh utama itu? Yaitu Profesor Dr. Amin Rais, yang kedua adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang ketiga Megawati Soekarno Putri, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, walaupun
kejadiannya sudah sekitar 30 tahun yang lalu, tapi rasa-rasanya masih relevan untuk disampaikan sejarah terbentuknya reformasi, karena sehubungan dengan kondisi sosial politik pada saat ini mengenai pilkada, pilpres, dan lain-lain lain-lain. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada sekian tokoh, saya merasa perlu menyampaikan kepada segenap warga negara Indonesia agar proses terwujudnya reformasi masyarakat Indonesia paham betul apa yang terjadi pada saat itu dan siapa-siapa pelaku tokoh utamanya. Nah, untuk itu semua, tadi saya menyebutkan ada Amin Rais, ada Gus Dur, ada Megawati, dan lain-lain. Untuk ketiganya, kami akan mengulas dan mengupas dan menyampaikan supaya masyarakat tahu persis apa yang terjadi dari the real story atau kejadian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menurut kami yang paling tepat, kami akan mengupas dan mengulas mengenai kebesaran jiwa dari seorang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Oleh karena itu, nanti tanggal 19 Mei kami akan membahas dan menyampaikan suatu kejadian yang luar biasa, yaitu detik-detik Gus Dur menjadi presiden. Ini sangat penting. Dan kami berharap, karena seperti kita ketahui bahwa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama, maka kami berharap warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, khususnya kaum Gus Durian, dan lebih umum lagi juga sebetulnya adalah seluruh bangsa Indonesia, untuk menyimak uraian kami nanti pada tanggal 19 Mei 2024, agar seluruh warga negara Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, akan memahami dan merasa bangga atas kebesaran jiwa seorang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kenapa kami akan menyampaikannya pada tanggal 19 Mei tahun 2024, artinya minggu depan? Karena kami juga merasa perlu untuk melihat dan merewind lagi faktor-faktor yang penting, dan juga perlu menghadirkan beberapa orang saksi yang kebetulan adalah saksinya masih pada hidup atau masih jumenang. Oleh karena itu, sekali lagi kepada segenap bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, terkhusus lagi warga Gus Durian, untuk menyimak sampai tuntas tentang pemaparan kami mengenai detik-detik Gus Dur menjadi presiden. Kenapa ini saya penting menyampaikan hal ini? Karena sejarah itu harus disampaikan
secara real. Tidak boleh sejarah itu diselewengkan, dan sejarah harus disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat pada saat terjadinya event-event tersebut. Ibarat hadis, maka penulis hadis itu adalah orang-orang yang betul menyaksikan sehingga hadisnya bisa disebut sahih. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, segenap warga negara Indonesia, sekali lagi saya berulang-ulang berharap agar warga negara Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk berkenan menyimak dan menyaksikan pemaparan kami pada hari Minggu, kalau nggak salah, tanggal 19 Mei 2004, dan silahkan disimak sampai habis, yang waktunya juga kami paparkan tidak terlalu lama, karena kami akan menyampaikan hal-hal yang pokok dan pentingnya saja agar segenap warga negara Indonesia tahu persis apa yang terjadi pada saat detik-detik Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden. Semoga bermanfaat, dan tolong dicatat sekali lagi, 19 Mei hari Minggu, 19 Mei 2024 hari Minggu, kami akan memaparkan tentang detik-detik Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Sekian, terima kasih.